wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti hadil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala alaihi salatu wassalam, masakinu ahlin nari, adapun paling miskin-miskinnya ahli neraka. Ada yang miskin, Pak. Maksudnya paling ringan siksanya gitu loh. Paling enak-enaknya ahli neraka itu khalaqa, menciptakan siapa Allah lahum, bagi mereka, menciptakan jabalan kepada gunung. Jadi ada kata Nabi itu termasuk paling enak-enaknya ahli neraka itu ada yang mereka itu dikasih gunung sama Allah. Nah, yuqalu, dikatakanlah bagi gunung tersebut, nama itu su'udun, namanya su'ud. Dikasih gunung namanya gunung su'ud. Nah, jangan untuk ngato-ngato orang loh. Oke, untuk ngato orang pula, su'ud, apa namanya su'ud. Fayas udu, maka pada naik, pada berjalan siapa ahli neraka, ala wujuhihim, memakai wajah mereka, alfa amin, selama 1000 tahun. Nah, ini paling enak-enaknya ahli neraka itu besok, salah satunya ini kan banyak nanti ya. Salah satunya ahli neraka itu besok yang paling enak itu dikasih gunung sama Allah, terus dia disuruh naik, naiknya itu make wajahnya. Nah, di gasruk nih wajahnya, kakinya di atas. Bayangin sendirilah gitu. Kalau aku ya males kalau nanti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, Pak Tamrin itu serahlah. Wajahnya yang ada jenggotnya putih itu nak diusek-usekan naik ke atas, serah ya kan. Hatta idza sa'adu, sehingga ketika pada naik siapa mereka, qadafathum, maka melempar hum kepada mereka apa aljibalu, gunung tadi, fi qa'ri jahannama, di pusatnya neraka jahannam, khosirina, dalam keadaan hina. Jadi suruh berjalan naik gunung itu tapi pakai wajahnya, fi qa'ri jahannama, ke intinya atau dasarnya neraka jahanam, khosirina, dalam keadaan hina atau rugi ya. Nah, serahlah, nak kesana lah, itu paling enak begitu. Nah, itu ya. Jadi Mas Nur sesuk ya kan, raine diusek-usekno, dienggo munggah nang gunung itu, untuk naik gunung itu pakai wajah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, kakinya di atas. Nah, itu seperti itu. Enggak dibantu tangan, Pak, enggak ada tulisannya di sini. Pakai wajah tok. Tangannya dirantai ke belakang masalahnya. Di war kakinya, tali tangan sama kakinya di tali. Jadi wajahnya yang untuk jelgup gitu, enggak bisa bayangin saya. Kalau ada yang ngetes besok serahlah ya kan itu. Itu salah satunya. Ada lagi ini. Qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung alaihi salatu wassalam, masakinu ahli nari, termasuk paling enak-enaknya ahli neraka, idastaghosu, ketika meminta siapa ahli neraka, bil matori, dengan hujan, tarfa'u, maka akan naik apa sahabatun, awan atau mendung, saudaun, yang hitam, fayaqulu, maka pada belum istaghosu ketika ketika meminta siapa ahli neraka, meminta ya,
bil matori dengan hujan, tarfa'u maka naik apa sahabatun mega atau apa namanya awan gitu ya, saudaun yang hitam. Ketika dia minta hujan, saking panasnya ya kan. Kalau kita ini kan kemarau biasa, ada asap-asap dikit, paling batuk-batuk dikit. Nah, ini kan dibong nian di neraka. Minta hujan, maka diturutilah, ada mendung, nah, hitam pula. Biasanya kalau di kita kan, kalau awannya tuh hitam nian kan hujannya deres. Fayakuluna maka pada berkata siapa ahli neraka, al-goisa, al-goisa, asik ada hujan. Ada hujan, ja'a datang apa hujan minar rohmani dari Allah yang maha pengasih. Rupanya fatam turu maka hujan menghujani alaihim kepada ahli neraka tadi apa hijarotun batu-batu, yang batu tadi minan nari dari dari api. Dikiranya hujan air, rupanya yang turun hujan batu dari api. Jadi karena hujannya itu batu yang kelempari kepalanya takou, maka jatuh apa batu-batu yang dari api tadi ala ru'usihim di atas kepala mereka. Sumatahruju maka lalu keluar apa batu tadi min adbarihim dari burit mereka. Bahasa sini apa? Apa ya itu ya? Dari itu loh. Pembuangan belakang dulu apa bahasa sini? Pantat. Dubur ya itu. Nah, jadi minta hujan ya Allah, minta hujan, kasihlah mendung hitam. Setelah turun rupanya bukan air, tetapi batu dari api, sehingga ngenoi kepala mereka buas gitu, langsung hancur sampai ke duburnya. Sumayas aluna maka lalu meminta siapa ahli neraka Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala alfasanatin, mintanya itu 1000 tahun, minta terus selama 1000 tahun. Bang Edi minta 3 hari belum dikasih sudah merajuk ya kan. Ini minta selama 1000 tahun. Ayar zuko jika memberi rizki siapa Allah kepada mereka ahli neraka tadi memberi rizki al-ghaisah kepada hujan. Fatataharu maka lalu nampak apa sahabatun mendung atau mega atau awan saudaun yang hitam. Fayakuluna fatataharu maka nampak apa sahabatun mendung atau awan saudaun yang hitam. Fayakuluna maka lalu pada berkata siapa ahli neraka hada, adapun inilah awan itu sahabul matori, awan hujan. Fatam turu mana Pak? Taruhin ya. Sahabu hada sahabu, adapun inilah mendung atau awan itu al-matoru hujan. Nah, jadi mereka minta selama 1000 tahun minta hujan sama Allah. Nah, didatangkanlah sama Allah itu mendung atau awan yang hitam. Maka mereka seneng nian, wah asik, kayaknya Allah nih baik ini, memang nak ngasih hujan ini. Nah, perasaan mereka. Fatam turu maka hujan menghujani alaihim kepada mereka apa hayatun ular. Kalau tadi perasaan hujan air rupanya batu dari api, sekarang perasaan air rupanya ular. Yang ularnya tadi kaamsalil a'naqil ibili, sepadannya lehernya onta, sak leher onta. Walal mu'alif rahimahullah, sekempol itu sudah makan kambing ya. Kalau seleher onta Pak Tamrin ya lek gitu ya. Faman maka adapun barang siapa itu ladagot memakan atau mematuk kepada orang tadi apa ladagotun satu patuan saja layat habu maka tidak hilang anhu dari orang yang dipatuk apa alamu sakitnya patuannya tadi
alfasanatin selama 1000 tahun. Nah itu ya. Jadi yang pertama tadi minta hujan, dikasih betul sama Allah hujan, tetapi bukan air tetapi batu dari neraka, menghantam kepalanya hingga tembus ke duburnya. Yang kedua minta hujan lagi sampai 1000 tahun, dikasih betul sama Allah mendung hitam yang turun bukannya air tetapi ular-ular yang sebesar leher-lehernya onta. Kalau gigit sekali rasa sakitnya 1000 tahun. Ada dalilnya Pak, ada, ini dalilnya Quran ya. Wahada, dan adapun inilah sakit atau hujan batu atau ular tadi, makna qaulih ta'ala, maknanya dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, zidnahum adzabang fauqal adzabi bima kanu yafsudun. Ini ya, Quran ayat apa nih? Surat apa nih? Zidnahum, menambahi siapa kami, hum kepada mereka, menambahi adaban kepada siksa, fauqal adabi yang di atas siksa, bima dengan sesuatu, kanu yang ada siapa mereka, ada itu yafsuduna, pada berbuat kerusakan. Jadi kebalikannya ya, kalau dalam usul fikih itu namanya hukmul muakasah. Kalau orang itu yang di surga, maka makan zid waladainal mazid, Allah tambahkan enak, makan tambah enak, makan tambah enak, itu kalau di surga. Sebaliknya kalau di neraka, semakin siksa ini pomo sakit, nanti lebih sakit, nanti lebih sakit, lebih sakit terus dan seterusnya. Itu seperti itu. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dalil Qurannya ya. Ini hadisnya Nabi lagi. Masakinu ahlun nari, adapun termasuk ringan-ringannya ahli neraka itu yunaduna, memanggil-manggil siapa ahli neraka, malakan kepada malaikat malik. Berdoalah, memanggillah kepada malaikat penjaga neraka. Dia manggil-manggil tadi sab'ina alfasanatin, selama 1000 tahun. Wahai malaikat malik, tolong. Malaikat malik, tolong. Selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun tadi dia manggil-manggil malaikat penjaga neraka, falayaruddu, maka tidak menjawab siapa malaikat malik alaihim kepada ahli neraka. Jawaban satu, jawaban pun. Kalau dibiarin lah, dicuekin sama malaikat malik, kesal juga dia, ya kan? Wapokmu kapan, ya kan gitu. Di dunia dikandani nggak ngandel, nggak boleh nyuri masih nyuri, nggak boleh zina masih zina, nggak boleh judi masih judi, wah gitu kan. Suruh sholat nggak mau sampai mau jiar, kan gitu. Greget juga ya malaikat itu, dikira idak noh. Gitu. Perasaan rumasannya kita wae yang greget itu, malaikat tambah greget itu. Fayaquluna, maka berkata siapa ahli neraka, Rabbana, wahai Tuhan kami, anna malikan, sesungguhnya malaikat malik itu lam yujibna, tidak mau menjawab siapa malaikat malik nah kepada kami. Wahai Allah, kejenian malaikat malik itu tidak mau jawab kami manggil dia itu sudah 1000 tahun. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, ya maliku, wahai malaikat malik, ajib, jawablah engkau ahlan nari kepada ahli neraka. Suma inna malikan, lalu sesungguhnya malaikat malik itu yakuluna, berkata siapa malaikat malik, ma itu apa, takuluna, mengatakan siapa engkau, yaman, wahai orang-orang godoba, yang marah siapa Allah alaikum kepada kalian semua, ya ahlan nari, wahai ahli neraka. Jadi kan jengkel dia sampai ditegur atasannya, maksudnya malaikat malik gara-gara panggilannya ahli neraka tadi sampai ditegur Allah, malik ya kan gitu. Bahasa kayak ini ya, ren, nah, ngapo itu jawab ahli neraka itu. Nah, apa jawaban malaikat malik? Semakin jengkelnya karena ditegur atasannya,
Kamu ngapa sih? Nah, kurang lebih gitu. Ya man ghadiballahu alaikum, hai orang yang dimarah oleh Allah, ya wahai ahli neraka gitu. Fayaquluna maka pada berkata siapa ahli neraka, ya maliku wahai malaikat Malik askina, mbok yo ngasih minum siapa engkona kepada kami surbatamain satu tetes air saja. Malik, sekali minum sajalah. Nastarihu supaya istirahat siapa kami biha dengan satu kali minum tadi, supaya sekali saja Malik rasakan lagi. Fakot akal fakot akalat maka sudah karena sudah benar-benar memakan apaan naru api luhu mana kepada daging kami, wa idho mana dan juga kepada tulang kami. Ketinggalan. Fakot akalat sudah benar-benar memakan. Ya Maliku itu. Fayakuluna maka berkata siapa ahli neraka, ya Maliku wahai malaikat Malik, askina memberilah minum siapa engkona kepada kami. Surbatan kepada satu kali minum saja, ma'an kepada air. Nastarihu supaya bisa istirahat siapa kami biha dengan seteguk air tadi. Fakot akalat sudah benar-benar memakan apaan naru api neraka tadi memakan luhu mana kepada daging kami. Wa idho mana dan juga api neraka tadi sudah membakar atau memakan tulang-tulang kami. Wang dojat dan sudah mateng apa juludana kulit kami. Wa mazzaqat dan luhu mana daging kami, wa idho mana dan juga memakan apa neraka kepada tulang kami. Wang dojat dan juga sudah mateng apa juludana kulit kami. Mateng Pak, masak atau melepuh lah, terserahlah situ maknanya apa, pokok nggak enak lah itu. Wa mazzaqat dan sudah merobek-robek apa api neraka idho mana kepada tulang-tulang kami. Loh. Wa mazzaqat dan sudah merobek-robek apa idho apa api neraka idho mana kepada tulang-tulang kami. Wa qata'at dan sudah memotong-motong apa api neraka kulubana kepada hati kami. Sudah memotong-motong apa api neraka kulubana kepada hati kami. Jadi iceknya itu wadul atau mengadu lah ya. Ahli neraka itu yang siksanya paling ringan kan masih ada kesempatan ngadu itu. Nah, ngadu kepada malaikat Malik. Wahai Malik, mbok yo kasihan kami, kasih minum sekali, wes teguh jadilah, supaya kami itu istirahat, ya gitu. Tengoklah, tengok, itu dagingku loh sudah dimakan api, tulangku sudah hancur dimakan api, kulitku sudah jelebut mateng, tulangku sudah koyak-koyak, hatiku sudah teriris-iris dimakan api neraka. Maka agak kasihanlah malaikat Malik tadi dituruti. Fayaskihim maka memberi minum siapa malaikat Malik hum kepada ahli neraka yang ngadu. Fayaski maka memberi minum siapa malaikat Malik hum kepada ahli neraka. Memberi minum surbatan satu minuman. Minumannya tadi minal khamimi dari air yang dari api. Khamim itu air yang dari api. Loh Pak, ini di neraka kok nggak dikasih miras Pak? Mohon maaf ya,
Miras itu nanti untuk orang-orang di surga. Cuman kalian tuh curi setat wae, sudah minum duluan sekarang ya. Besok ndak dapat bagian. Curi setat namanya ya. In tanawaluhu, jika kok mengambil siapa ahli neraka kepada hamim atau air api tadi, bil aidi dengan tangan, tanawalu, ing tanawalu, jika mengambil siapa ahli neraka kepada air yang dari api tadi, hamim itu artinya air dari api. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, kalau Pak Sekdes besok punya anak kasih nama lah Hamim gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu air api gitu ya. Air tapi dari api. Kasihlah itu ya. Nah, tanawalu maka mengambil siapa ahli neraka kepada Hamim bil aidi dengan tangannya. Bi aidai dengan tangannya. Tasakatot maka lalu mereteli apal asobiu jari-jari mereka, mereteli. Tasakot itu mereteli Pak, pada runtuh, mereteli lah bahasanya ya. Jatuh dewek-dewek itu Pak, karena kena hamim tadi. Lepas apal asobiu jari-jari mereka. Fa'in balago, maka jika kok sampai apa hamim al wujuh kepada wajahnya, tanah sarot maka melotrok atau jatuh sendiri itu apa namanya? Jatuh, melotrok ya, merontok apa uyunu matanya. Jadi diambil ketika sampai di wajah matanya melotrok atau jatuh. Wal hududu dan juga pipinya. Faidada khola maka pipinya jatuh, matanya jatuh. Kayak apa Pak rupanya, entah, bayangin dewek. Faidah dakhala, wong bayangin tidak mampu, takut ya, apalagi kok masuk. Faidah dakhala, ya kalau terus lah ya kan, tinggalkanlah sholat teruskan gitu ya, nggak usah puasa lah kalian ya kan, maling lah terus, judi lah terus ya kan. Nah ini lagi orang iya nyawer lah terus kalau Pak Tamrin ya. Orang mu'allif lanjutkanlah. Ini paling ringan itu ya bongso itu. Nah, orang Islam tapi masih ngegas terus. Sholat ya masih digas ditinggalkan, ya kan? Nah, puasa ya digas masih ditinggalkan, zakat ya tidak, ya kan itu. Nah, nyawer terus, judi terus, ngeslot terus, nyabu terus, nah, lanjutkanlah ya. Ini paling ringan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Faidah dakhala, maka ketika masuk apa hamim tadi al-butuna kepada perut, kotoa, maka jatuh apa al-im'a'u isi perut mereka, wal kabudu dan juga limpa mereka. Nah dikira kalian tuh macam aku tuh tidak kepengin apa macam itu. Aku pengen cewekan, macam itu ya pengen, rumasannya orang. Cuman yo takut macam ini loh Pak Kadus. Takut seperti ini loh. Dikiranya apa ndak pengen. Pak Sekdes wae kok yang boleh begitu. Saya pengen, cuman yo takut begini ini gitu ya. Memang kayaknya yo enak ninggalin sholat tuh kan. Qala al-mu'allif rahimah, tapi ya takut seperti ini. Qala al-mu'allif rahimah, maka karena takut tadi ya dipertahankan tadi. Ya guyur-guyur setitah-titahnya. Ya kan itu. Siru ilallahi urjan wa umyanan wa makasiro. Ya semampu kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siru ilallah, berjalanlah menuju Allah, urjan baik dalam pincang-pincang ya kan, ngesot-ngesot. Wa umyanan baik ngeraba-ngeraba dalam buta huruf, wis pokoknya melok gitu. Wa makasiro baik dalam pecah memecah. Tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya supaya tidak begini nih loh. Ya setidaknya inilah kan gitu. Andai kan sholatnya kadang kolo tuh ini nih, sholatnya kadang kolo ini, apalagi yang ninggalkan pul ya. Enggak ini disakor itu kalau ninggalkan pul. Bukan di sini, kalau ini yang kadang sholat, kadang tidak itu ini yang diterangkan ini nih ya. Qala al-mu'allif rahimahullah.
Ya galak nyelot, galak idak, ya kan? Galak nyawer, galak idak. Lo ini untuk masakinul ahli nar. Paling enak-enaknya ahli neraka. Itu ini. Nah, terusin lah ya. Itu. Nah, lanjutlah, gaskan lah itu ya. Itu termasuk masakinul ahli nar itu. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masakinu ahli nari, atau pilih yang ini yang ringan juga ini ya. Paling enak-enaknya ahli neraka itu ida istagosu, ketika meminta siapa ahli neraka bito amin dengan makanan, yaji'u maka datang lahum kepada mereka apa bizakumi, yaitu pohon zakum, buah zakum ya. Buah zakum itu lebih-lebih dari kecubung. Lebih-lebih dari kecubung ya. Nah, sebenarnya ya, makanan yang memabukkan, minuman yang memabukkan itu besok untuk ahli surga sebenarnya. Cuman ya itu salahnya rombongan Bang Firman tuh nyuri stat. Harusnya untuk di surga besok nikung duluan. Ya. Makanya paling mabuknya kan sehari semalam tuh Bang Firman. Loh, kalau besok di akhirat ya, itu sekali mabuk tuh 1000 tahun mabuknya. Nah, itu. Nah ini yang mabuk sehari semalam bangga ya. Kalau di surga besok lo mabuk lo 1000 tahun. Nah itu begitu. Waduh mabuk Pak di surga. Aduh, ya tadi itu ditikung sama Bang Firman tadi. Nah, jadi ada termasuklah paling ringan-ringannya ahli neraka itu biasanya karena laparnya mereka minta makanan, maka didatangkanlah buah zakum. Buah zakum itu makanan pembawa maut. Faida jia, maka ketika didatangkan apa bizakumi buah zakum, yakuluna pada memakan siapa ahli nerakahu kepada buah zakum, alama atas segala sesuatu fi butunihim yang ada di dalam perut mereka, wa ala dimagihim dan di otak mereka, wa adrasihim dan gigi geraham mereka. Ya, jadi ketika mereka ngambil buah zakum itu, ya kan, nggak ada makanan, adanya yaitu. Walal mu'alif rahimahullah. Kalau kita kan setidaknya ada intip, tahu intip? Kerak nasi loh, masih ada kan. Nah, ini buah zakum. Adrasihim dan juga gigi geraham mereka. Jadi karena saking laparnya diambillah buah zakum itu, maka dimakanlah sehingga sampai ke perut mereka, otaknya tuh meleleh, giginya hancur, wayah ruju dan keluar apa allahabu, mulatnya api min afwahihim dari mulut mereka. Lahap-lahapnya api, al-lahab itu mulat-mulat atau berkobar-kobar, api min afwahim dari mulut mereka. Watasa kotot dan juga jatuh apa ajsadihim, jasad mereka, bain akdamihim di depan kaki-kaki mereka. Tanggung, mas tinggal dikit. Ya, ini termasuk paling ringannya lagi diceritakan Nabi, ahli neraka itu minta makan, maka dikasihlah makanan dari buah zakum. Ketika diambil buah zakum tadi, begitu masuk mulut, mulutnya jeleber, hancur, otaknya hancur, gigi gerahamnya hancur, dari mulutnya keluar bara api, terus jasadnya mereteli, terus ngelimpruk di depan kakinya. Bayangin sendirilah, lanjutlah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Pak Tamrin nak nyawer lah ya. Iya. Bang Firman nak mabuk lah, terusin lah itu ya. Pak Sekdes nak masih nyelot lah situ ya. Terusin lah itu. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang SMS jangan dua terusin lah ya. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Masakinu ahli nari, termasuk paling ringan-ringannya ahli neraka. Ini diterangkan lagi sama Nabi. Ini termasuk ringan ya. Artinya ya umatnya Nabi, tapi beler tadi. Sholat ya los nggak mau, puasa los nggak mau, nyolong terus, sholat terus, judi terus, mabuk terus, ya kan? Selingkuh ya terus. Nah, lanjutlah ya. Yalbisu, nama kepada memakai siapa mereka? Memakai siaban kepada pakaian min kotronin, dari minyak encer. Kotron itu minal kotron itu minyak encer ya. Idza wadu'at, ketika idza wudi'at, ketika diletakkan apa kotron alal abdani, ke badan mereka. Wah ini kok ngeri Pak, lah macam mana bab ini lagi? Ini kan bab masalah paling ringan-ringannya ahli neraka gitu loh ya. Ketika diletakkan ala abdanihim, atas badan mereka, ing salahot, maka terkuliti, ngelupas apa al juludu, kulitnya. Wa askiyai, dan pada berteriak-teriak celaka finari, di dalam api neraka. Umyun adalah umyun wal askiyai, dan paling sengsaranya gitu ya, paling celakanya ahli neraka, finnari, di dalam neraka, itu umyun, buta, la yubsiruna, yang tidak pada melihat, bukmun buta, la yubsiruna, mereka tidak bisa melihat apa-apa ya, saking gelapnya neraka ya, buta iya. Bukmun juga tuli, bisu ya, bukmun juga bisu, layang tikuna, tidak mampu berbicara siapa ahli neraka. Ini paling celakanya, tapi ya tadi kan paling ringannya. Paling celakanya ahli neraka itu nanti di sana buta, di sana nanti bisu, sumum juga budek tuli, layasmauna, tidak bisa mendengar, wa kullu jaiin, dan tiap-tiap orang yang lapar, yastahi, yang menginginkan siapa orang yang lapar atau ama kepada makanan, illa ahlun nari, wa kullu jaiin, dan tiap-tiap yang lapar, wa kullu jaiin, dan tiap-tiap orang yang lapar, yastahi, tiap orang yang lapar itu pasti menginginkan atau ama kepada makanan, ila ahli nari, kecuali ahli neraka. Maksudnya gini, orang itu kalau lapar pasti kan ingin makan, kecuali ahli neraka. Ahli neraka walaupun lapar tuh tidak pengen makan, karena kalau pengen makan tambah saro. Nah, makan zakum tadi. Wa kullu arin, dan tiap-tiap orang yang telanjang itu yastahi, menginginkan siapa orang yang telanjang, menginginkan al-libasa, kepada berpakaian, illa ahli naro, kecuali illa ahli nari, kecuali ahli neraka. Kalau orang kok telanjang, umumnya inginnya kan ingin berpakaian, kecuali ahli neraka, karena pakaiannya dari api, dari aspal panas kemarin. Wa kullu mayyitin, dan tiap-tiap orang mati ya, itu yastahi, menginginkan siapa orang yang sudah mati, al khayata, kepada hidup, illa ahli nari, kecuali ahli neraka. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu yatamannuna, pada menginginkan al mauta, kepada kematian. Nah ini yang terakhir ya, hatimu pada tersentuh ya terserah, enggak ya terserah ya. Paling celakanya ahli neraka itu sudah buta, bisu, tuli, dan nggak ingin makan. Umumnya kalau orang lapar kan inginnya makan, tapi kalau ahli neraka enggak, dikasih, kalau dia minta makanan malah no, enggak usah. Kalau dia minta dikasih zakum, ya itu tadi, makan langsung runtuh sampai ke kakinya. Semua orang yang haus itu pengen minum, kecuali ahli
neraka karena dikasih hamim tadi sehingga runtuh badannya. Dan tiap orang yang mati pasti pengen hidup kecuali ahli neraka. Pengennya dia itu mati wae sebenarnya, tapi sudah nggak bisa, mati lagi disiksa kholidina fiha abada, selama-lamanya. Siapa ahli neraka? Fiha, di dalam neraka, abadan, selama-lamanya, tidak ada habisnya ya. Nah, diingat-ingat, andaikan kalian saro itu tidak seterusnya ya kan, andaikan sabar melaksanakan sholat itu tidak terus, andaikan sabar meninggalkan maksiat tidak terus ya, daripada nanti masuk neraka terusnya, bahkan ingin mati. Nah, sampai ingin mati, padahal kematian ketika sudah di alam barzah itu, ketika di akhirat besok sudah dibentukkan kambing terus disembelih, tidak ada lagi kematian. Itu di bab depan kemarin ya. Al-babu arba'una fi dzikri anwa'il adabi ala qadri a'malihim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.